Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa anta ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwan dan akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa mata'ana Allah bisihhati wal afiyah. Yang Allah muliakan jamaah salat maghrib, semoga Allah selalu menyertai kita dengan rahmat-Nya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keafiatan serta kekuatan untuk selalu dapat menjalankan aturan dan perintah kita. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita memuja dan memujinya, berharap keberkahan semakin Allah limpahkan. Mari kita memulainya dengan mengucap Alhamdulillah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabatnya, zuriyatnya serta pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, tidak ada pesan nasihat yang paling indah dan yang paling berharga kita sebagai sesama muslim yang bersaudara selain selalu mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah bekal yang terbaik bagi orang beriman untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia sampai ke akhirat. Takwa juga merupakan kunci dari setiap masalah, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pastilah Allah jadikan untuknya setiap persoalan makhraja, jalan keluar. Dan tidak sampai di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki lebih banyak melalui jalan dan cara yang dia tidak pernah menduga. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah kita pada malam hari ini, perkenankan ulun mengajak kita menelaah salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam musnadnya dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Rasul pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasul berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk." Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai kamu. Demi Allah Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kamu. Usika ya Mu'adz, karena itu aku ingin berwasiat kepada Mu'adz, fi dubur kulli salatin, di setiap selepas sholat, la tad'an
jangan engkau tinggalkan fi kulli salat, di setiap selepas salat taqul, engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, yang terjemahnya, ya Allah tolongi ulun ala dzikrik, sehingga dengan pertolonganmu ulun mampu selalu berzikir dan mengingat engkau. Wa ala syukrik, dengan pertolonganmu aku selalu mampu mensyukuri nikmat yang engkau titipkan. Wa ala husni ibadatik, tolongi ya Allah agar aku dapat beribadah dengan baik. Itulah terjemah sederhana dari zikir atau doa yang diwasiatkan oleh Rasul, dan alhamdulillah itu menjadi bagian dari wirid kita selepas sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam berdakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode yang sangat beragam. Tidak hanya dalam bentuk nasihat, tidak hanya dalam bentuk memberikan contoh, tapi juga menanamkan nilai-nilai Islam itu melalui zikir, bacaan maupun doa. Yang salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam doa atau zikir yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya Allah, tolong bantulah aku agar selalu dapat mengingat Engkau. Tolong dan bantu aku agar aku selalu dapat bersyukur kepada Engkau. Tolong dan bantu aku agar dapat beribadah dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada doa tersebut terdapat penjelasan tentang pembatas antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta, di mana mungkin biar kalaupun tidak sering, setidaknya pernah mendengar man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia tentu akan mengenal Tuhannya. Ulun yakin dia pernah mendengar ungkapan seperti itu. Maka sesungguhnya ungkapan itu adalah implementasi dari doa yang diwasiatkan oleh Rasul. Ya Allah, bantu aku untuk selalu dapat berzikir, mengingat Engkau, dan seterusnya. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya, maka tentu dia akan kenal dengan Tuhannya. Tapi barang siapa yang belum mengenal dirinya, maka dia belum mengenal Tuhannya secara sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam bukunya yang berjudul Ayyuhal Walad, halaman 15, beliau berkata, innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'. Kepada muridnya Imam Ghazali berkata, engkau bertanya kepadaku tentang hakikat seorang hamba. Hakikat seorang hamba. Maka hakikat seorang hamba itu tertuangkan dalam 3 perkara. Artinya kalau orang itu betul-betul dia mengenali dirinya bahwa dirinya adalah hamba, maka dia akan fokus kepada 3 perkara. Yang pertama adalah ahaduha muhafadhatu amri syar'i. Tugasnya hanya melaksanakan perintah, bukan menggugat, bukan membantah, bukan menolak perintah Allah. Jadi tugasnya adalah melaksanakan, bukan menggugat, bukan menolak, bukan membantah. Karena kalau sudah berani membantah perintah Allah, menolak perintah Allah, berarti dia tidak sadar bahwa dirinya hamba.
Tidak sekedar dia tidak kenal dirinya, tapi dia tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia sudah melampaui batas wilayah dia sebagai hamba, menerobos wilayah Allah. Berarti dia tidak kenal. Ibaratnya begini, dalam sebuah perusahaan ada yang namanya atasan, ada yang namanya bawahan. Tugas bawahan bukan mendeteksi atasan. Sementara wewenang atasan adalah membuat kebijakan, di mana wewenang wilayah atasan membuat kebijakan, sedangkan wilayah bawahan hanya melaksanakan kebijakan. Ketika bawahan sudah menggugat kebijakan atasan, berarti dia sudah keluar dari wilayahnya sebagai bawahan, masuk ke wilayah atasan, sehingga dia merasa pantas dan patut untuk menggugat atasannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu ketika dia sadar kalau dia itu hamba, dan terutama tentu yang dimaksud adalah hambanya Allah, maka dia akan fokus kepada wilayah tugas dia. Apa wilayah tugas seorang hamba? Melaksanakan perintah Allah tanpa menolak, tanpa melawan, tanpa menghujat, tanpa menggugat, apalagi menentang. Itulah yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika dalam wilayah Allah, maka tidak ada yang menandinginya, menyainginya, menyamainya. Sehingga dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali, bahwa ketika seorang hamba sudah melawan perintah Allah, berarti dia sudah keluar dari statusnya sebagai seorang hamba, yang sejatinya hamba itu tugasnya hanya fokus bagaimana bisa melaksanakan, menjalankan perintah Allah dengan benar dan baik. Kemudian yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala, berlapang dada terhadap kebijakan Allah, menerima dengan tulus terhadap keputusan Allah, karena dia sadar, saya hamba, saya tidak punya hak untuk menggugat Allah. Maka apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah bagikan, tugas seorang hamba adalah bagaimana dapat berlapang dada menerima semuanya. Kalau protes, berarti lupa status Anda hamba, status Anda bukan rekanan, status Anda bukan bukan sekutu, tapi status Anda, status kita adalah hamba. Maka yang harus kita fokus konsentrasi apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah, baik terhadap kita maupun terhadap orang lain. Kita harus sadar seorang hamba berusaha untuk menerima dengan lapang dada. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Man lam yashkur ala ni'mahi wa lam yasbir ala balaya wa lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahti sama'i wal yad'u rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak menyambut nikmatku dengan syukur, barang siapa yang tidak menerima ujian dan cobaanku dengan sabar, barang siapa yang tidak menyambut keputusanku dengan ridha, silahkan keluar dari bawah langitku, cari Tuhan selain aku. Yang menurut Anda, barangkali bahasa kitanya, yang menurut Anda itu bisa diatur oleh Anda, kebijakannya, keputusannya, kehendaknya. Nah itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, tarku ridha nafsika fi talabi ridha, berusaha untuk selalu mengejar ridha Allah sekalipun harus mengorbankan kepentingan syahwat dan nafsu. Karena kita bukan hamba syahwat, kita bukan hamba nafsu. Karena kita hamba Allah, maka ridha Allah yang kita cari. Contoh yang sangat sederhana, di dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, silahkan makan, silahkan minum.
kemudian ada ujungnya. Awas, jangan berlebih-lebihan. Nah, pada saat kita menyantap suatu hidangan, kebetulan itu menu favorit, pengennya nafsu kita sepuas-puasnya, lebih dari sekedar cukup, tapi sampai kekenyangan. Secara hukum, kita tidak melakukan sesuatu yang salah sejauh yang kita makan itu sesuatu yang halal, milik kita bukan milik orang. Tapi manakala sampai batas kita cukup, ketika itu nafsu kita karena merasa nikmat mendorong kita tambahi lagi. Lalu ingat dengan firman Allah, wala tusrifu, mana yang kita dahulukan. Orang yang sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dia akan lebih mengutamakan ridha Allah ketimbang keinginan nafsunya. Dia sudah cukup makan, sudah standar, cuman karena enak lalu dia ingin berlebih-lebihan. Secara hukum fikih tidak salah, karena yang dia makan punya dia. Tapi manakala dia teringat dengan firman Allah wala tusrifu, maka dia lebih mengutamakan ridha Allah daripada kemauan nafsu. Sebagai bukti bahwa dia bukan hamba nafsu tapi hamba Allah. Atau contoh lain, ketika kita diganggu, diusik orang lain, nafsu kita membuat kita marah dan bisa jadi mendorong kita untuk melampiaskan amarah. Kondisi seperti itu marah sifat manusia, tapi kemarahan saat itu adalah panggilan ambisi nafsu. Sementara Allah perintahkan kita bersabar. Nah, pada ketika itu, kalau kita sadar kita hamba Allah, kita bukan hamba nafsu, maka kita akan berusaha memilih sikap bersabar ketimbang melampiaskan amarah. Karena kita bukan hamba nafsu, kita hamba Allah. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat hamba itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah tugasnya sekedar melaksanakan perintah. Yang kedua, apapun keputusan dari Allah, pembagian dari Allah, dia mesti harus berlapang dada. Sebab ketika protes berarti dia merugikan. Kemudian yang ketiga, ketika dia dihadapkan dengan 2 pilihan, ridha Allah atau dorongan selain Allah, salah satunya nafsu, mana yang dia dengar, yang dia ikuti. Maka ketika dia mengikuti Allah, mengikuti ridhonya Allah, berarti di situ dia buktikan kalau dia itu hamba Allah, bukan hamba nafsu. Nah, sekarang terkadang soal patuh dan melaksanakan aturan kita sudah bisa, tapi 2 yang berikutnya terkadang sulit. Karena itulah perlunya kita saling mengingatkan. Punya teman sebangku sekolah, padahal sewaktu masih SD, teman itu kalau udah dikasih tugas selalu yang terkebelakang. Bahasa Banjarnya pembabah. Ternyata sekian puluh tahun kemudian, kita yang barangkali bintang kelas waktu SD, kita hanya selesai S1, itu pun kita tidak menjadi PNS. Sementara sahabat kita yang dulunya bebal katakanlah, ternyata sekarang dia sudah menjadi guru besar di salah satu universitas yang ternama. Lalu kita ngebandingkan dengan masa lalunya, padahal dulu pengguringan jadi kelas, padahal dulu ada tapi pendapatan, wah ini dosen. Nah, sikap kita itu sebenarnya seakan kita protes. Bukankah yang membuat dia sekarang seperti itu adalah Allah? Kenapa kita mesti sulit menerima kenyataan? Atau umpama ada orang, Masya Allah, dulu dia kerja ikut kita, sekarang dia jadi orang yang sukses di bidang usaha. Lalu kita ngomong, tahu nggak, dia dulu anak buahku aja, sekarang dia kaya, sekarang dia sukses. Emang masalah buat dia ketika Allah jadikan dia sukses, walaupun masa lalunya dulu anak buah dia? Emang masalah seakan dia sulit menerima kenyataan? Bukankah yang membuat dia seperti itu Allah? Yang membuat dia dan kita seperti ini juga Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang membagi, kami yang memutus, kami yang membijaksanai. Si A dulu masa pendidikannya tidak terlalu berprestasi, ternyata 20 tahun kemudian dia menjadi orang yang berprestasi. Sebaliknya si B yang tadinya selalu juara kelas, tapi ternyata pada saat 20 tahun kemudian tidak jadi apa-apa. Semua itu kan Allah yang nentuin. Kenapa kemudian kita harus berucap seperti itu seakan kita tidak terima? Padahal Pak Arif penggulingannya di kelas mulai begitu. Padahal memang masalah ketika Allah jadikan dia sukses. Itu yang kadang-kadang membuat kita itu masih perlu berbenah diri untuk betul-betul menjadi hamba Allah setelah kita mampu menjadi hamba Allah dalam bentuk melaksanakan aturan. Tapi dalam bentuk kita menyambut kebijakan dan keputusan Allah, terkadang kita masih menggerutu. Terlebih di poin yang ketiga, tindakan kita terkadang lebih sering didorong bukan karena mengejar ridhonya Allah, tapi karena nafsu, karena ambisi, karena syahwat. Padahal di situ ridha Allah sebaliknya dari dorongan nafsu, tapi kita tetap mengikuti nafsu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Agar setelah ini ketika kita kembali membaca dan melafalkannya selepas salat, kita tidak hanya memandangnya sebagai zikir, sebagai doa yang diwasiatkan oleh Rasul, tapi kita juga dapat menyelami dan meresapi kandungan dari doa tersebut. Bahwa doa itu sebenarnya menjelaskan mana wilayahmu sebagai hamba, dan kalau kamu sadar kalau kamu sebagai hamba fokus pada wilayah dan tugasnya hamba. Sedangkan mana wilayahnya Allah, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan bertauhid. Bertauhid. Terlepas kita umpama merujuknya tauhid tersebut kepada konsep Ibnu Taimiyah ataupun konsep Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kenapa? Karena pada akhirnya sebenarnya bermuara kepada satu hal, menyadarkan segala kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada lawan, tidak ada tandingan. Dan memahasucikan Allah dari segala bentuk apapun yang tidak layak. Di mana yang dimahasucikan dari Allah itu sangat erat sekali dengan sifat manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita simak baik-baik. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolong saya sebagai hamba tidak mampu. Tolong saya agar saya mampu untuk selalu mengingat Engkau. Tolong saya ya Allah agar saya selalu mampu bersyukur atas setiap nikmat yang Engkau berikan. Tolong aku ya Allah agar aku selalu dapat menjadi hamba-Mu sehingga dapat beribadah dengan baik. Nah, kita runut di situ ada 3 perkara. Kita minta tolong agar bisa mengingat Allah, kita minta tolong agar bisa bersyukur kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan baik. Mana wilayah Allah, mana wilayah kita? Yang memerintahkan kita untuk berzikir siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Wilayah Allah menetapkan dan memberikan perintah. Seberapa banyak kita harus mengingat Allah? Zikran katsiran. Sebanyak-banyaknya kita mengingat Allah. Kemudian yang kedua, yang ngasih nikmat kepada setiap makhluk di semesta alam ini Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan ke kita dan yang Allah berikan kepada orang lain di sekitar kita? Berapa banyak? Allah menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitung. Sementara yang memberi nikmat adalah Allah kepada kita sebagai hamba, maka tugas kita mensyukuri setiap nikmat. Bukan menggugat kebijakan Allah dalam membagi nikmat. Tugas kita adalah mensyukuri setiap nikmat. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang nyuruh kita beribadah siapa? Jelas jawabannya adalah Allah. Dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Atau di dalam surah lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Sekarang, ketika kita sudah pastikan perintah ibadah itu dari Allah, berapa lama sih beribadah kepada Allah? Allah pun tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Itu artinya ada cuti kan beribadah karena tahun baru kan? Setiap detik kita tidak boleh ingkar dari bahwa status kita sebagai hamba yang mesti harus mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sedetik saja kita tidak mengakui status kita sebagai hamba, maka pada detik itu kita telah mensekutukan Allah. Nah sekarang coba, wilayah Allah menetapkan perintah, memerintahkan untuk berzikir. Wilayah Allah membagi rezeki dan menetapkan kadar dan ukuran. Wilayah Allah memerintahkan kita beribadah. Tugas kita melaksanakan. Oke. Tapi kita bukan Superman. Kita bukan manusia yang serba kuat. Allah sudah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surah An-Nisa. Manusia itu diciptakan lemah. Sekarang ulangi, berapa banyak kita disuruh berzikir? Sebanyak-banyak. Berapa banyak nikmat yang Allah titipkan, tak sanggup kita hitung, sementara kewajiban kita mensyukuri setiap nikmat tersebut. Berapa lama kita beribadah kepada Allah? Kecuali mati maka abdi. Oke. Sekarang berarti dalam benak kita zikir itu banyak. Mensyukuri nikmatnya banyak banget. Kemudian beribadah seumur hidup lama banget. Oke. Sedangkan wilayah kita adalah melaksanakan. Maka ketika perintah berzikir itu banyak, bagi kita yang lemah, kira-kira pilihannya minta kurangi jumlah zikirnya atau minta bantu agar bisa berzikir sebanyak itu. Coba biar bersama doa. Allahumma a'inni. Kita tidak menggugat perintah zikir sebanyak apapun karena itu ketetapan Allah. Tapi kita yang tak mampu fokus ke wilayah kita, minta pertolongan kepada Allah tanpa kita menggugat, ya Allah kebanyakan pada berzikir pun kita sanggup kurangi ya Allah. Enggak, karena itu wilayah Allah sudah. Wilayah kita bagaimana kita bisa melaksanakan, tak mampu mohon kepada Allah diberikan kekuatan, bukan malah menggugat kebanyakan. Tidak. Demikian juga poin kedua, membagi, menetapkan, menentukan seberapa banyak rizki dan nikmat itu Allah, wilayah Allah. Jangan sampai kita mensikapinya seperti kita masuk ke dalam supermarket. Karena hobinya berbelanja, ambil keranjang, nunggu nol sekali keranjang, juhud, masukkan ke keranjang, masuk ke keranjang. Sudah iba, lalu kita siap menuju kasir, dihitung, terbelalak mata 5 juta.
biar duit cuma 1 juta. Saat itu apa yang kita lakukan? Kalau ke supermarket, membolehkan kita larangnya? Dengan Allah tidak. Memang betul banyak nikmat Allah yang belum mampu kita syukuri, tapi tidak pernah kita diajarkan berdoa, ya Allah berikan nikmat-Mu kepada saya yang mampu saya syukuri saja ya Allah. Pernah lebih mendengar berdoa lagi? Atau kurangi ya Allah pun kita sanggup kebanyakan. Itu sama kita menggugat kebijakan Allah. Tapi fokuslah kepada wilayah kita sebagai hamba. Tak mampu, mohon kekuatan. Ya Allah tolongi mulut untuk selalu berzikir kepada Engkau, karena perintah zikirnya banyak. Tolongi mulut untuk mampu mensyukuri nikmat Engkau yang teramat banyak. Termasuk tolongi mulut untuk selalu bisa beribadah dengan baik, tanpa kita menggugat ibadah. Kenapa? Karena sebenarnya berat tugas dan ringannya tugas, beratnya kebijakan dan keputusan atau sebaliknya itu menunjukkan kelas dan kualitas. Menunjukkan kelas dan kualitas. Maka kalau umpama, ya Allah, karena takutnya barangkali setiap nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban, tsumma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, barangkali terinspirasi di situ. Lalu berdoa, ya Allah, jangan terlalu banyak memberi rezeki lawan mulut, berilah mulut mampu aja mensyukurinya ya Allah. Berarti itu menunjukkan kualitasmu rendah. Kualitasmu rendah. Disinilah kita paham sabda Rasul, sesungguhnya inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya fal-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena ringan dan berat ujian menunjukkan kelas dan level. Maka jangan kita turunkan level kita, tapi berusaha naikkan level kita. Dengan cara apa? Ya Allah, tolongi ulun ya Allah, agar ulun bisa melaksanakan perintah Engkau. Begitu mestinya. Bukan dengan kemudian, ya Allah, ulun kada sanggup kurangi kan ya Allah. Berarti itu sudah menunjukkan level dan kelas kita di mata Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dapat mengukur kelas dan level kita dari seberapa besar berat tantangan ujian yang Allah berikan. Analogi sederhananya begini, bahwa kita bisa melihat level dan kelas seseorang itu melalui tugas ujian yang dia hadapi. Gini, dia punya murid, umpama mengajar di sekolah, punya murid. Dia mengajar di SD, juga mengajar di SMA. Dan dia adalah guru matematika, mengajar di SD dan di SMA. Lalu pada saat dia bikin soal, tentu dia akan menyesuaikan dengan kelas. Terima kasih. Yang SMA tentu kalau umpama dibikin pertanyaannya bentuknya mengali, itu enggak lagi jumlahnya satuan, bahkan tidak lagi puluhan, ratusan. 341 kali 563. Karena memang kelasnya SMA. Sementara anak SD yang baru belajar matematika, tentu dia akan mengasih soal 2 dikali 3, 4 dikali 1, di mana yang membijaksanai itu menunjukkan kelasnya masing-masing. Maka kalau ada anak SMA umpama dikasih tugas yang angkanya itu udah ratusan, Pak, susah banget, olahkan pang soal nang satuan aja 4 kali 5. Berarti anak SMA itu sendiri menurunkan level dia ke level SD. Menurunkan level. Kalau dia belum siap saat itu, dia harus pertahankan levelnya. Dengan cara apa? Dan
ada yang guru privat agar dia bisa berbenah. Bukan tugasnya yang harus diturunkan levelnya, tapi naikkan level Anda. Maka dari itu kalau kita menghadapi dalam hidup ini persoalan yang cukup berat, tersenyumlah. Allah yang menunjukkan level kita. Kalau kita tak mampu, mohon kepada Allah. Apa permohonannya? Berikan kesabaran yang kuat, berikan ketangguhan yang lebih. Bukan ya Allah kurangi ya Allah. Walaupun tidak salah, kita mohon ya Allah musibahnya terlalu berat, ya Allah ringankan musibahnya ya Allah. Tidak salah. Tapi itu sudah menunjukkan kita menurunkan level kita ke lebih rendah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ketika kita sudah memahami bahwa sebagai seorang hamba kita mesti bersikap layaknya sebagai seorang hamba. Apa yang datang dari Allah, yang datang dari Allah itu macam-macam, tertuangkan dalam 3 hal tadi. Kalau yang datang dari Allah adalah aturan, maka tugas kita bukan membuat aturan, tapi tugas kita bagaimana kita bisa melaksanakan aturan itu dengan baik. Kita masih merasa lemah, minta kekuatan kepada Allah, bukan malah minta kurangi aturan, minta kekuatan. Makanya doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala Allah. Wahai yang maha kuasa memutarbalikkan hati manusia, tsabbit qalbi, hatiku kuatkan agar selalu berada di dalam agama dan ketaatan kepadamu, tanpa minta kurangi ketaatan, tanpa memangkas aturan agama. Kenapa? Karena itu wilayah Allah. Karena itu wilayah Allah. Yang kalau umpama kita menerobos wilayah itu, maka disadari maupun tidak kita sudah keluar dari lingkaran kita sebagai hamba. Kemudian kita menerobos masuk ke wilayah yang di situ sejatinya hanya Allah yang Maha Tunggal. Maka boleh dikatakan belum sempurna kita mentauhidkan Allah. Ya kalau teori Ibnu kan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau teori sifat 20 kan ada tauhid fil af'al, tauhid fil dzat, tauhid fil af'al, tauhid fis sifat. Di mana semua itu merupakan wilayah Allah yang mesti harus kita serahkan sepenuhnya Allah tanpa ada tanding, tanpa ada sekutu. Apakah tandingan sekutu itu kita ambil dari orang lain atau kita sendiri yang kita posisikan di situ? Subhanallah, maksudnya Allah. Nah karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan kalau engkau ditimpa oleh musibah dan terasa berat, maka doa yang paling tepat, ya Allah berikan aku kesabaran. Walaupun tidak salah, ya Allah ringankan musibah, tidak salah. Tapi ketika kita minta ringankan, maka tidak berlebihan kalau kita katakan sama dengan anak SMA dikasih soal tugas yang sejatinya itu levelnya anak SMA, lalu karena dia merasa kesulitan dia minta turunkan soal. Ya, soal yang kelas anak SD saja lah. Berarti dia sendiri yang menurunkan level dan kelas. Maka begitu kata Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau engkau diuji Allah dengan cobaan, dengan ujian, terasa berat, maka doa yang paling tepat memohon kepada Allah, tambahkan kesabaran. Tambahkan kesabaran. Sebab berat ringannya ujian itu menunjukkan level dan kelas. Makanya seorang ahli sufi yang bernama Sauban yang dikenal dengan Tunun al-Misri hidup satu masa dengan Rabi'atul Adawiyah, juga satu masa dengan Imam Hasan al-Basri. Semakin beliau menghadapi cobaan ujian yang begitu berat, semakin terlihat senyum lebar di mulut beliau. Senyum beliau. Tapi modalnya ilmu. Terutama salah satunya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud.
Disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah bersabda, hadis ini sebagai penutup tausiah kita pada malam hari ini. Idza sabaqa minallahi lil 'abdi manzilah falam yablugha bi'amalihi ibtalallahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah telah merencanakan dan menentukan kelas dan level seorang hamba pada tingkatan tertentu, sudah terdahulu. Tapi si hamba itu dalam perjalanannya tak mampu mencapai level itu dengan amalan-amalannya. Sholat sunnahnya masih sedikit, puasa sunnahnya pun juga masih tidak bisa dibanggakan, sedekahnya pun juga. Tapi Allah sudah menetapkan dia sampai ke level tertentu, maka Allah bikinkan jalan, Allah uji pada hartanya, Allah uji pada jasadnya, Allah uji pada anak istri keluarganya, sehingga dengan ujian itu ketika dia mampu bersabar, derajatnya naik ke level tersebut. Satu itu kalau kita resapi saat kita menghadapi persoalan yang membuat kita stres, setidaknya akan terasa ringan. Lalu apa beda ujian dengan hukuman? Bedanya, kalau hukuman itu didahului oleh kesalahan yang kita lakukan, sedangkan ujian itu biasanya tidak didahului oleh kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kita baik-baik saja, perintah Allah kita lakukan, kemudian aturan Allah kita jalankan, ternyata kita diuji, ayo untuk menaikkan level. Bahkan dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa manusia itu mengira, kata Allah, mereka cukup hanya berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji. Sungguh kami telah uji orang-orang beriman sebelum mereka. Dengan ujian itulah maka akan terlihat siapa yang sejati, siapa yang pecundang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ulun garis bawahi, mari kita tentukan batas mana wilayah kita sebagai hamba, maksimalkan, laksanakan tugas kita. Mana yang merupakan wilayah Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah implementasi dari ungkapan yang mungkin pernah kita dengar, kenali dirimu maka kamu akan mengenal Tuhan. Selama kamu tidak mengenal dirimu, maka kamu tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilafnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, terutama di masa pandemik yang konon katanya kurvanya bukan menurun tapi malah meningkat. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kita memohon semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat menjadi hamba Allah dengan maksimal dan beribadah dengan baik. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.